Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Sebagai negara keempat dengan populasi penduduk terbesar di dunia, dari 265 juta jiwa, sekitar 65 juta jiwa adalah orang-orang muda. Maka dari itu, Indonesia perlu punya generasi muda yang optimis dan kompeten untuk mengelola sumber daya alam yang kita punya. Bagaimana cara untuk mewujudkannya? Grace Natali merupakan lulusan dari manajemen akuntansi, namun kecintaannya dengan dunia jurnalistik menjadikannya reporter di salah satu stasiun televisi di Indonesia. Bahkan, ia pun meliput ke daerah-daerah konflik di Indonesia. Grace juga menjadi news anchor pada program berita yang jam tayangnya merupakan prime time. Kurang lebih 8 tahun di dunia jurnalis, Grace beralih menjadi CEO suatu lembaga survei di Indonesia. Setelah pemilu 2014 berakhir, Grace pun ikut mendirikan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada tahun 2015. Di usia 33 tahun, Grace menjadi ketua umum partai termuda di Indonesia. Dengan slogan, terbuka, progresif, itu kita. Grace Natali melalui PSI ingin melahirkan generasi optimis yang melihat orang atau negara lain sebagai kesempatan atau peluang untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Kami ingin mencari orang-orang terbaik, putra-putri terbaik bangsa, dan kami tidak akan pernah memerintahkan kader-kader PSI untuk menjadi orang-orang yang gila martabat, yang gila hormat. Bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang optimis di tengah dunia yang selalu mendesak untuk terus khawatir dan pesimis akan masa depan kita? Mau tahu perbincangan selengkapnya? Jangan beranjak kemana-mana. Sesaat lagi hanya di Good News Program. Saya sih tadinya nggak tertarik sama politik sama sekali. Meskipun saya jurnalis ya, tapi justru ketika saya ketemu dan wawancara politisi setiap hari, tugas saya seperti itu, saya ngelihat mereka itu nggak konsisten antara kamera on dan kamera off aja, beda tuh kelakuannya. Jadi saya nggak pernah tertarik untuk terjun ke politik sampai di Jakarta datanglah Pak Jokowi dan Pak Ahok ketika itu jadi gubernur dan wakil gubernur. Dan kita sebagai warga DKI ngerasain banget perubahan di sekitar kita. Ada satu harapan baru nih ya. Iya, jadi baru ngerasain, kalau buat saya ketika itu saya baru ngerasain, oh ini ya punya pemimpin yang melayani, yang betul-betul kita ngerasain sampai ke kelurahan ngurus surat itu tidak dipersulit, mentalitas petugasnya jadi beda. Kemudian kelihatan kalau habis hujan dan sebelum jadi hari-hari biasa gitu ya, orang-orangnya pakai jaket oranye yang membersihkan ada itu oranye, membersihkan sampah. ungu. Nah iya, ya? kerasa tadinya Jakarta kalau hujan waktu tempuh yang 1 jam bisa 3 jam. Betul. Nah begitu pasukan orangnya bekerja, hujan tapi tetap lancar tuh. Jadi kan baru saya ngerasain, oh ternyata kalau kita punya pemimpin yang betul-betul kerja itu efeknya kerasa buat masyarakat. Nah disitulah saya baru mulai punya pandangan yang beda terhadap politik dan jadi mulai pengen tahu gitu kan. Jadi di situ saya dan teman-teman akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa kita ini sebenarnya problemnya kekurangan sumber daya manusia yang bagus aja. Karena yang masuk politik selama ini mengecewakan kita. Nah kalau ada lebih banyak lagi orang-orang bagus masuk dalam politik yang punya kapasitas, yang punya integritas, yang takut sama Tuhan. Pasti Indonesia akan ngerasain perubahan sebagaimana yang kita rasakan di Jakarta dalam waktu singkat waktu itu. Karena saya juga pernah ngalamin yang kita nggak percaya sama politik gitu ya. Tapi ketika kita sebenarnya punya harapan, nggak usah disuruh juga kita mau milih kok. Gitu kan. Kan kurang lebih psikologi orang golput juga gitu. Mungkin dia mau golput karena menurut dia siapapun yang gue pilih hidup gue sama-sama aja kok. Gitu kan. Gak ada efeknya gak ada gitu efeknya. ya. Atau siapapun yang kita pilih politisi ujungnya sama aja, korup juga, masuk KPK juga gitu kan. Kan ada kepahitan, ada kekecewaan, jadi mereka jadi golput. Padahal kalau kita punya harapan, nggak usah disuruh pasti juga mau milih gitu kan. Nah makanya kalau kita malah mencecar, kan ada yang mencecar ya katanya bukan orang Indonesia, keluar aja dari Indonesia katanya gitu. Ya makin malas gitu kan. Jadi sebenarnya yang kita lakukan reverse psychology sih, gitu. Katanya mau coba memahami dan ya memang kalau yang kayak gini nggak bisa dikerasin gitu. Jadi ya udah kalau kamu seperti itu ya berarti memang kamu punya banyak kekecewaan. Ya berarti kita harus bekerja lebih keras lagi supaya kamu
terobati sakit hatinya. Roh saudara dibangkitkan dulu, kita dimanunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang